Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11 IK 2 insyaallah akan mempresentasikan tugas PKN tentang peran Indonesia dalam organisasi internasional. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Akbar Maulana Yusuf. Yang kedua, Bagus Setiawan. Yang ketiga, Taufik Hidayatullah. Dan yang keempat, Ripan Rabbani Kurniawan. Mari kita lanjut pada materi PBB yang akan disampaikan oleh Bagus Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB merupakan organisasi internasional yang bersifat universal. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan organisasi internasional yang bersifat global karena anggotanya hampir seluruh negara di dunia. PBB dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 yang diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Tiongkok, dan Prancis. Kelima negara tersebut merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memegang hak veto, yaitu hak untuk membatalkan keputusan Dewan Keamanan PBB. Tujuan pembentukan PBB terdapat dalam Muqaddimah Piagam PBB yang dipertegas lagi dalam pasal 1 Piagam PBB yang isinya sebagai berikut. A. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. B. Memajukan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negara lain. C. Mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan internasional dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan. Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam merealisasikan tujuan. E. Meningkatkan kerjasama internasional untuk memecahkan masalah internasional di bidang politik, sosial, kebudayaan, kependudukan, dan lain-lain. F. Mendorong untuk menghormati hak asasi manusia dan kemerdekaan bagi semua bangsa tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama. G. Menjadi pusat penyesuaian dalam melakukan tindakan bangsa-bangsa untuk memelihara keamanan dan perdamaian dunia. PBB adalah satu-satunya lembaga dunia yang memiliki peran komprehensif dalam menangani berbagai permasalahan dunia. PBB telah banyak menghasilkan pedoman yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa antar negara secara damai. Adapun peran PBB dalam secara umum sebagai berikut. A. Menciptakan keamanan kolektif. B. Membangun diplomasi preventif. C. Meredakan ketegangan. D. Mencegah kekerasan dan meningkatkan kesejahteraan. Dan E. Meningkatkan kekebalan terhadap intervensi. Indonesia menjadi salah satu negara yang dianggap memiliki peranan yang cukup penting selama keanggotaannya dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950 sebagai anggota ke-60. Namun, pada tanggal 1 Januari 1965, Indonesia menyatakan keluar dari PBB. Hal ini karena Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pada saat itu, Indonesia sedang konfrontasi dengan Malaysia. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia menyatakan kembali menjadi anggota PBB. Untuk menjaga perdamaian di kawasan konflik, PBB membentuk pasukan perdamaian dalam rangka operasi pemulihan perdamaian atau OPP. Adapun peranan Indonesia dalam organisasi PBB. Pada bulan Januari tahun 1957, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda 1 untuk ikut memelihara perdamaian di Timur Tengah. B. Pada tanggal 10 September 1960, Indonesia mengirim pasukan Garuda 2 dan 3 untuk mengatasi konflik di Kongo. C. Pada bulan Januari 1973, Indonesia mengirim pasukan Garuda 4, 5, 6, 7, dan 8 untuk mengatasi konflik
di Vietnam. D. Pasukan Indonesia ikut mewujudkan perdamaian di Bosnia setelah pecahnya Yugoslavia, Irak, Iran, dan Afghanistan. E. Membantu kekuasaan sementara PBB di Kamboja yang bertugas mengawasi transisi dari konflik aktif ke bentuk politik yang lebih damai. F. Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Pada tahun 2007 sampai 2008, Indonesia masuk dalam keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Lembaga internasional ini bergerak dalam masalah perdamaian internasional di bawah naungan PBB. Hal ini membuktikan Indonesia memiliki peranan penting dan berada di posisi salah satu negara yang memiliki peranan strategis dalam dunia. Sebagai organisasi internasional, PBB juga banyak membantu negara Indonesia. Adapun peranan PBB dalam hubungan internasional, khususnya bagi Indonesia seperti berikut. A. PBB melalui Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah komisi jasa-jasa baik yang dikenal dengan Komisi 3 Negara. Atas usaha komisi itu, KTN berhasil menyelenggarakan perundingan Renville. B. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia atas bantuan United Nations Commission for Indonesia atau UNCI yang berhasil menyelenggarakan konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Setelah itu Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950 sebagai anggota ke-60. C. PBB berperan dalam proses kembalinya Irian Barat atau Papua kepada Indonesia diawali dengan pembentukan UNTEA berdasarkan persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. UNTEA bertugas untuk sementara waktu mengambil alih pemerintahan atas wilayah Irian Barat atau Papua dari tanggal 1 Oktober 1962 sampai dengan Mei 1963. Materi selanjutnya yaitu ASEAN yang akan disampaikan oleh Taufik Hidayatullah. Saya akan mempresentasikan tentang ASEAN. Terbentuknya ASEAN didasari oleh adanya kepentingan-kepentingan bersama dan masalah-masalah bersama di Asia Tenggara. Dengan terbentuknya ASEAN akan memperkukuh ikatan solidaritas, terciptanya perdamaian dan kerjasama yang saling menguntungkan di antara negara-negara di Asia. ASEAN merupakan suatu penghimpun kerjasama regional Asia Nation atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan Perbara, yaitu Penghimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok yang diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri. Yang pertama dari Indonesia diwakili oleh Adam Malik, yang kedua dari Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, yang ketiga dari Thailand diwakili oleh Tan Choman, yang keempat dari Filipina yang diwakili oleh Narcisco Ramos, dan yang kelima Singapura diwakili oleh Raja Ratnam. Tujuan didirikannya ASEAN sebagai berikut: mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta mengembangkan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dan semangat kesamaan yang persahabatan untuk memperlukan landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif serta saling membantu antara satu dan yang lain. 3. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana latihan dan penelitian dalam bidang pendidikan profesional, teknik, dan administrasi. 5. Bekerja sama dengan lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta industri. Perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan sarana-sarana menggunakan dan komunikasi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meningkatkan studi tentang Asia Tenggara, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang ada dan bertujuan serupa, dan untuk menjalani segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara lebih erat satu dengan yang lain. Adapun prinsip pembentukan ASEAN: saling menghormati terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integrasi wilayah nasional dan identitas nasional setiap negara, mengakui hak setiap bangsa untuk menghimpun nasional yang bebas dari campur tangan luar subjektif dan intervensi dari luar. Tidak saling turut campur usaha dalam negeri masing-masing, menyelesaikan perbedaan atau pertengkaran dan persengketaan secara damai, tidak mempergunakan ancaman atau menolak penggunaan kekuatan militer, menjaga kerjasama secara efektif antara anggota. Adapun manfaat kerjasama ASEAN: memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa, memperluas pasar hasil produk barang atau jasa, memperluas lapangan pekerjaan, menambah devisa negara, memanfaatkan sumber daya alam, mengurangi ketimpangan antara negara maju dengan negara berkembang. Peran ASEAN dalam meningkatkan hubungan internasional ditunjukkan dengan melakukan kerjasama berbagai bidang. Pertama, bidang ekonomi. Di dalam bidang ekonomi, menciptakan kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan. 1. Membentuk pusat promosi ASEAN untuk perdagangan, investasi, dan pariwisata di Tokyo, menyediakan cadangan pangan, membangun proyek-proyek industri ASEAN seperti proyek pabrik pupuk urea amonia di Indonesia dan Malaysia, proyek industri tembaga di Singapura, proyek pabrik mesin diesel di Singapura, dan proyek pabrik super fosfor di Thailand. Menciptakan preference trading arrangements yang bertugas menentukan tarif rendah untuk beberapa jenis barang komoditas ASEAN. Kedua, di bidang sosial, pencegahan narkoba dan menanggulangannya bencana alam, perlindungan terhadap anak cacat, pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat. Ketiga, di bidang budaya, tukar-tukar pelajaran dan mahasiswa,
pemberantas buta huruf, program tukar-tukar acara televisi ASEAN, semua karya pemuda ASEAN, festival lagu ASEAN. Di bidang politik dan keamanan, dalam bidang politik dan keamanan, ASEAN sepakat untuk menyelesaikan segala permasalahan melalui meja perundingan. ASEAN juga sepakat untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir. Kerjasama ini ditunjukkan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian khususnya di kawasan ASEAN menggunakan alat politik sebagai berikut. Kawasan damai, bebas, dan netral. Persahabatan dan kerjasama, kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Bangsa Indonesia menetapkan ASEAN sebagai lingkungan utama dari politik luar negeri. Indonesia telah memainkan peran penting dalam perkembangan ASEAN. Peran penting tersebut terutama terlihat dari peran Indonesia dalam penentuan arah perkembangan ASEAN berikut. Berikut penjelasan mengenai peran Indonesia di ASEAN. Menjadi salah satu negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Pertama, sebagai pengusul pembentukan komunitas ASEAN, sebagai penyelenggara serangkaian pertemuan ASEAN, pembentukan komunitas keamanan ASEAN, mengajukan penghargaan serta perlindungan terhadap HAM. Berikut ini peran Indonesia di lingkungan negara-negara tetangga. Sebagai penengah konflik antara Vietnam dan Kamboja, ikut serta dalam menyelesaikan masalah Kamboja. Sebagai penengah konflik antara Filipina dan pemberontak Moro. Peran Indonesia lain di lingkungan negara-negara tetangga juga berperan dalam berbagai bidang kehidupan dalam lingkup Asia Tenggara, misalnya di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan industri. Peran dalam bidang politik, Indonesia sangat menghormati hak asasi manusia, yang itu juga yang disebut dengan HAM, dengan menetapkan demokrasi dan dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam dunia perpolitikan. Keberhasilan Indonesia melaksanakan pemerintahan yang demokratis menjadi Indonesia sebagai negara demokratis keempat di dunia. Peran dalam bidang sosial dan budaya, Indonesia memiliki kepedulian yang sangat tinggi dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia turut andil untuk memberikan bantuan bersama negara ASEAN yang lainnya jika terjadi musibah di negara lain. Diwujudkan dalam pentas pergelaran bersama para seniman dan seniwati negara-negara ASEAN pada acara penutupan KTT kedua di Kuala Lumpur tahun 1977. Tidak hanya itu saja, pertukaran budaya sering dilakukan di tingkat ASEAN. Peran dalam bidang ekonomi, Indonesia mulai memperhatikan kestabilan dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terlihat dari kemampuan Indonesia untuk bertahan dari krisis ekonomi yang lebih dasar di
tahun 2008. Jika kritis ekonomi di tahun 1997 hanya berdampak ke negara-negara Asia, kritis ekonomi di 2008 menerjang hampir seluruh negara di dunia. Buktinya bahwa diikut sertakannya Indonesia sebagai salah satu negara anggota G20. Peran dalam bidang industri. Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam bidang industri tingkat ASEAN. Cukup besar. Peran tersebut diprakarsai oleh Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Kadin adalah lembaga swasta yang bersama-sama dengan pemerintahan berkecimpung dalam bidang perdagangan dan industri. Usaha kerjasama pihak swasta ASEAN telah dimulai sejak tahun 1978, yaitu berdirinya ASEAN Banking Council (ABC) di Singapura. Hal ini bertujuan untuk mempermudah sistem pendanaan dan pembayaran perdagangan. Sekian yang segitu saja yang saya. Materi selanjutnya yaitu Konferensi Asia Afrika yang akan disampaikan oleh Akbar Maulana Yusuf. Karena beliau ada halangan, J diwakilkan oleh Bagus Setiawan. Konferensi Asia Afrika adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. Konferensi Asia Afrika diawali oleh Konferensi Kolombo di Kolombo, ibu kota Sri Lanka. Konferensi Kolombo dilaksanakan tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954. Konferensi ini mempertemukan 5 pemimpin negara Asia, yaitu Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, Sir John Kotelawala, Perdana Menteri Sri Lanka, Muhammad Ali Jinnah, Perdana Menteri Pakistan, U Nu, Perdana Menteri Burma atau Myanmar, dan Ali Satromi Tjojo, Perdana Menteri Indonesia. Konferensi Kolombo membahas masalah Vietnam sebagai persiapan untuk menghadapi konferensi di Jenewa. Di samping itu, Konferensi Kolombo secara aklamasi memutuskan akan mengadakan Konferensi Asia Afrika dan pemerintah Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggaranya. Kelima negara yang wakilnya hadir dalam Konferensi Kolombo kemudian dikenal dengan nama Panca Negara. Kelima negara itu disebut sebagai negara sponsor. Konferensi Kolombo juga terkenal dengan nama Konferensi Panca Negara I. Konferensi pendahuluan yang kedua diselenggarakan di Bogor pada tanggal 22 sampai 29 Desember 1954 atau disebut Panca Negara II. Konferensi itu dihadiri pula oleh Perdana Menteri negara-negara peserta Konferensi Kolombo. Konferensi Bogor memutuskan hal-hal sebagai berikut. A. Konferensi Asia Afrika akan diselenggarakan di Bandung pada bulan 18 sampai 24 April 1955. B. Menetapkan tujuan Konferensi Asia Afrika dan menetapkan negara-negara yang akan diundang sebagai peserta Konferensi Asia Afrika. C. Hal-hal yang akan dibicarakan dalam Konferensi Asia Afrika. D. Memberikan dukungan terhadap tuntunan Indonesia mengenai Iran. Peranan Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika yaitu ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Panca Negara II yang berlangsung pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1954 di Bogor, Jawa Barat. Konferensi ini sebagai pendahuluan dari Konferensi Asia Afrika. Selain itu, Indonesia juga ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika yang berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Adapun 10 poin yang terkandung dalam Dasar Sila Bandung yaitu 1.
menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam Piagam PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. 3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil. 4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negeri negara lain. 5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dan dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. 7. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. 8. Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. 9. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. 10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Selanjutnya, materi tentang gerakan non-blok yang akan disampaikan oleh Ripan Rabbani Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ripan Rabbani dari kelompok 1 akan mempresentasikan gerakan non-blok. Latar belakang gerakan non-blok. Terbentuknya gerakan non-blok merupakan hasil dari Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Gerakan non-blok berupaya membawa negara anggota yang tidak ingin beraliansi dengan negara-negara adidaya peserta Perang Dingin, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Politik GNB boleh dikatakan netral atau tidak berpihak kepada kekuatan atau blok yang ada. Untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama, GNB mengadakan pertemuan anggota. Secara terperinci, latar belakang gerakan non-blok yaitu yang pertama, persamaan nasib bangsa-bangsa yang pernah dijajah menggalang solidaritas untuk mengenyahkan kolonialisme. 2. Terjadinya perang dingin dan ketegangan dunia akibat persaingan antara blok barat dan blok timur. 3. Terjadinya krisis Kuba yang mengancam perdamaian dunia. 4. Pada tahun 1961 terjadi pertemuan di Kairo sebagai persiapan KTT 1 GNB. Asas-asas gerakan non-blok. Pertama, gerakan non-blok bukan merupakan blok tersendiri dan tidak termasuk ke dalam salah satu blok yang ada. Kedua, gerakan non-blok merupakan wadah perjuangan negara-negara yang berkembang. 3. Gerakan non-blok memegang teguh prinsip perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, dan Zionisme. Tujuan dibentuknya gerakan non-blok. Yang pertama, mendukung perjuangan dekolonisasi dan memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, realisisme, dan Zionisme. Yang kedua, wadah negara-negara yang sedang berkembang, mengurangi ketegangan antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Yang keempat, tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata. Pertemuan GNB. Pertemuan pertama, lokasi Beograd, waktu September 1961. Dihadiri 25 anggota. Kelompok ini mendedikasikan dirinya untuk melawan kolonialisme, imperialisme, dan neokolonialisme. Pertemuan kedua,
Lokasi Kairo, waktu tahun 1964, dihadiri 56 negara anggota. Kebanyakan dari pertemuan itu digunakan untuk mendiskusikan konflik Arab Israel dan perang India Pakistan. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Sebagai pemarakarsa lahirnya GNB, Presiden Soekarno sebagai duta untuk menyampaikan keputusan KTT Non-Blok 1 kepada Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. 3. Indonesia menjadi penyelenggara sekaligus ketua gerakan non-blok dalam KTT GNB di Jakarta pada bulan September 1992. 4. Presiden Soeharto merintis dibukanya kembali dialog Utara Selatan yang telah lama mengalami pemutusan, yakni dalam KTT G7 di Tokyo, Jepang tahun 1993. Lima. Indonesia selalu mengusulkan dalam KTT kemajuan ekonomi, penghapusan penjajahan, dan kemudian GNB tetap dipertahankan, memelihara perdamaian dunia. Indonesia juga berperan penting dalam memerdekakan ketegangan ataupun meredakan ketegangan di kawasan Yugoslavia pada tahun 1956. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.